Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merakit jam masjid atau jam waktu sholat dengan model running text. Nah, ini bahan-bahan yang akan dibutuhkan, ini kabel AC atau kabel PLN, terus yang panjang itu frame, itu tempat panel modul, terus ini kabel rangkaian modul panel, terus ini baut-baut skrup dan tempat gantungan panel ini yang nempel di tembok nanti. Terus selanjutnya PSU atau power supply. Ini power supply ini DC 5 volt 40 ampere. Ini saya menggunakan 5 panel. Jadi saya membutuhkan 40 ampere. Dan ini untuk jalur kabel menuju PLN atau kabel AC. Ini ada logo NL. Terus yang selanjutnya ini buat jalur VCC sama ground atau GND. Untuk bahan selanjutnya ini kabel data dan alumini buat kancing panel ke frame nanti, dan yang ini itu controller atau alat kontrol yang menggunakan jaringan WiFi dan Bluetooth. Nah, ini yang mengontrol semua jam waktu atau tulisan yang bisa diubah-ubah atau bergerak. Ini ada jaringan WiFi. Untuk masalah harga sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan ini panel 32 kali 16 cm. Ini saya membutuhkan 5 panel. Terus frame itu panjangnya sekitar 165 total, 165 kali 20,5 cm. Kalau panjang dalamnya itu 160 kali 20 cm. Nah, ini selanjutnya saya akan mulai perakitan atau pemasangan panel. Untuk tahap awal kita pasang dulu atau kita rangkai dulu panel modul. Ini panel P10 panjang 32 kali 16 cm. Ini panel kalau dibalik ini itu ada tanda buat pemasangan nanti. Nah, ini ada tanda panah ke atas dan ada tanda panah ke samping kanan. Nah, itu cara pemasangannya. Di posisi sebelah kiri kalau dibalik gini. Tapi kalau dibalik dari depan, ini posisinya nanti sebelah kanan. Jadi kita kalau masang dari belakang itu posisinya ya sebelah kiri paling awal, terus panahnya itu ke atas sama ke kanan, sama ke atas.
Kita rangkai seperti ini dulu. Terus kita masukkan ke dalam frame-nya. Ini frame terbuat dari bahan alumini. Ini kita masukkan. Kalau sudah pas seperti ini, selanjutnya nanti akan kita pasang kancing dari potongan plat siku alumini ini. Ini buat kancing panel supaya tidak lepas ke depan. Nah, ini ada lubang-lubang yang sudah disediakan di panel. Ini kalau dibolak-balik bisa, tergantung pemasangan. Ini saya menggunakan model seperti ini. Terus kita pasang baut atau skru. Kita pasang semua kancing di panel ini. Ini setiap panel itu ada kancing 2, kanan dan kiri. Ini setelah pemasangan kancing panel sudah selesai, kita coba balik dulu. Kita lihat dari depan apakah panel modul ini sudah pas atau sudah rapat. Kita balik dulu. Untuk tahap selanjutnya kita mulai pemasangan kabel AC atau kabel PLN masuk lubang samping. Ini sudah ada tempat kabel AC. Ini yang sudah disediakan dari pembuat frame. Ini sudah terima jadi. Jadi kabel AC ini kita akan masukkan ke lubang. Habis itu kita mulai pasang ke PSU atau power supply. Ini jalur AC atau PLN. Itu power supply-nya itu ada yang tutup kuning. Yang buat kabel AC itu ada, ini saya kasih tanda dulu.
ada simbol N, dan LL. Jadi nanti yang kita pakai itu N sama L, bolak-balik bisa merah sama hitam. Yang penting itu yang dipakai simbol N sama L, jangan sampai salah. Tapi kali ini saya menggunakan L untuk kabel merah, N untuk kabel hitam. Ini kabel positif saya masukkan ke jalur L. Kita baut dulu. Untuk kabel hitam ini kita masukkan ke lubang yang N. Ini bisa dibolak-balik. Yang penting dipakai itu huruf N sama L. Ini sudah selesai, kita tutup kembali. Ini kabel merah sama L, terus hitam sama N. Terus tahap selanjutnya pemasangan kabel data. Ini kabel data yang ada kancingnya ini itu ada di soket sebelah kiri. Yang ada kancingnya ini kita tancapkan sebelah kiri. Terus yang sampingnya juga sama. Yang ada kancingnya itu untuk sebelah kiri. Dan seterusnya kita pasang kayak tadi. Untuk tahap selanjutnya kita akan pasang alat kontrol. Ini di alat kontrol itu ada jalur 5 volt sama GND atau ground. Nah, nanti yang saya pakai itu 5 volt ini. Nanti kita kasih kabel merah atau positif, kita masukkan ke 5 volt. Untuk GND-nya nanti tidak usah saya pasang, soalnya di kabel data itu sudah ada ground masing-masing. Jadi saya cuma pakai kabel merah untuk 5 volt, nanti menuju ke VCC atau V+ pada power supply. Ini kabel merah ini menuju ke power supply yang VCC. Selanjutnya kita pasang kabel data. Ini kabel data itu yang ada tanda panah itu buat jalur positif atau kabel data yang ada garis merah. Nah, ini kabel data ada garis merah paling atas ini, nanti itu kita posisikan di tanda panah yang ada di kontrol. Cara pemasangannya seperti ini, terus kita tancapkan. Kalau sudah pas,
Pokoknya ini kabel merah, ada tandanya, tanda panah pada kontrol. Selanjutnya ini kabel data kita tancapkan ke panel modul V10. Sama kayak tadi, yang kancing itu ada di sebelah kiri. Untuk selanjutnya kita akan pasang jalur paralel dari setiap panel modul P10 ini. Nah, ini sudah ada kabel soket yang 3 jalur. Ini dirangkai paralel, kita tancapkan di setiap modul panel. Nah, ini untuk jalur merah atau positif ini nanti ada di sebelah kiri atau yang ada tulisannya VCC. Kita zoom dulu. Ini di panel ini ada tulisan atau simbol VCC. Ini nanti buat kabel merah atau positif, yang GND itu buat hitam atau ground. Jadi arahnya itu kayak gini nanti. Kita tancapkan. Terus yang selanjutnya juga sama kayak tadi, merah sebelah kiri atau di VCC. Nah, ini nanti menuju ke power supply. Nah, selanjutnya kita pasangkan 2 soket yang sama kayak tadi ini. Ini menuju ke panel sisi sebelah kanan ini, 2 panel. Nah, ini kabel merah ini saya sambung ke biru, soalnya kabel bawaan itu kurang panjang tadi. Ini kita tancapkan seperti tadi, yang merah itu posisi sebelah kiri atau di VCC. Jangan sampai salah. Ini juga nanti akan menuju ke power supply. Itu selanjutnya saya akan memasang kabel merah dan hitam ini ke power supply. Untuk power supply-nya itu yang ada tanda V main itu buat kabel hitam atau ground. Ini saya akan kasih tanda dulu. Ini itu jalur V main atau ground. Ini ada 3. Terus yang selanjutnya ini V plus juga ada 3. Ini nanti jangan sampai salah. V main-nya itu sebelah kiri ada 3, terus V plus-nya itu juga ada 3 sebelah kanan. Untuk kabel hitam atau kabel ground negatif, ini saya sambungkan ke power supply yang ada simbolnya V main. Itu sudah saya kasih tanda supaya bisa kelihatan. Tapi menurut jenis power supply ada yang beda-beda jalurnya.
biasanya sudah ada tanda masing-masing. Ini saya masukkan ke Vmain, ini jalur negatif. Terus untuk kabel merah ini kita sambungkan ke V+. Ini sebelah sini kita masukkan, terus kita baut. Selanjutnya kabel yang dari dua panel sebelah kanan itu, ini juga kita sambung ke power supply atau PSU. Kabel biru itu sama saja dengan kabel positif, terus hitamnya ground. Ini saya pasang kabel hitamnya dulu di Vmain. Terus yang kabel merah ini atau kabel biru tadi kita masukkan ke V+. Nah, nanti kabel yang itu atau kabel merah itu nanti kita akan jumper dari kabel controller yang 5 volt. Nah, ini posisinya kayak gini. Sekarang kita ambil kabel yang dari controller yang menuju ke 5 volt tadi. Ini kabelnya kita sambung atau kita jumper ke V+. Ini kita masukkan ke jalur V+ atau kita gandeng yang kabel biru tadi bisa. Menuju ke controller yang ada tanda 5 volt. Untuk yang kabel GND dari controller tadi tidak saya pakai, soalnya di kabel data antar panel itu sudah ada groundnya. Nah, ini posisinya sudah selesai. Sekarang kita coba balik dari depan, terus saya akan coba nyalakan. Nah, ini sudah menyala. Nah, ini sudah terhubung ke aplikasi JWS Khalifa. Ini kemarin sudah saya download di Play Store, terus sudah saya ganti teksnya itu dengan nama masjid yang ada di kampung saya, Masjid Nurul Huda, Dusun Pucung, Desa Sidomukti, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ini tahap pertama kita nyalakan dulu WiFi yang ada di HP kita. Terus kita cari yang ada tulisannya Khalifa JWS. Terus kita sambungkan. Nah, ini untuk teksnya. Ini buat running text. Nah, ini
satu teks dengan nama masjid yang ada di kampung saya. Ini sekarang saya akan ganti dengan running text nama channel YouTube saya. Itu masjid yang ada di kampung saya itu sudah saya setting di aplikasi yang kemarin sebelum saya merakit panel ini. Sekarang saya coba ganti dengan nama channel YouTube saya, Lutfi YouTube channel. Kita kirim. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini jangan lupa subscribe channel Lutfi Nah, untuk selanjutnya saya akan edit teks ini dengan nama toko mainan yang saya jaga ini. Ini sudah. Ini toko mainan tempat saya bekerja. Toko mainan Adifa Toys yang berada di lokasi Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Ini saya ganti lagi dengan nama channel saya tadi, Lutfi Jadi kalau settingan jam waktu sholat itu udah otomatis mengikuti lokasi yang kita tempati. Jadi kita akan setting lokasi HP kita, itu sudah otomatis. Itu panjangnya 165 cm kali 20,5 cm. Itu panjang total jam running text. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.